Nah, teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami akan menerapkan tentang realitas sosial loh. Nah, kami akan menerapkan beberapa contoh dari realitas sosial itu sendiri. Nah, sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa itu realitas sosial? Nah, saya akan menjelaskan kepada kita semua apa itu realitas sosial. Silakan simak ya teman-teman. Nah, realitas sosial dalam studi sosiologi biasanya berisi dasar pemikiran yang mampu memperjelas tentang kenyataan kehidupan sosial, seperti adanya masyarakat, berbagai bentuk kelompok sosial, dan para individu yang tergabung menjadi satu di dalam melakukan komunikasi sosial dan kontak sosial. Sehingga pada akhirnya tergolong sifat manusia sebagai pelaku hubungan dalam masyarakat dan mencari secara rasional dan empiris. Hal ini dilakukan dengan bentuk pengalaman terhadap realitas sosial. Nah, realitas sosial juga bentuknya kegiatan, perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana serangkaian peristiwa ini terbentuk karena proses interaksi yang berlangsung di masyarakat yang seringkali menjadi penyebab dalam dinamika kelompok sosial masyarakat itu sendiri ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan dengan realitas sosial teman-teman. Gimana teman-teman, semua pada mengerti nggak apa itu realitas sosial? Nah, untuk selanjutnya, untuk jenis-jenis dari realitas sosial akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Kak Gia sudah menjelaskan apa itu realitas sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Gia tadi, realitas sosial itu mencakup pemikiran yang mampu memperjelaskan tentang kenyataan kehidupan sosial seperti adanya di masyarakat, berbagai bentuk kelompok sosial dan para individu. Sedangkan untuk jenis dari adanya realitas sosial ini sebagai dalam berbagai bentuk, yakni 1. Realitas eksternalisasi dalam realitas sosial bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kompleksi yang di dalamnya mencakup gejala-gejala sosial dari luar yang membuat individu ataupun kelompok melakukan tindakan tertentu. 2. Realitas objektifikasi dalam realitas ini bisa dikatakan sebagai simbolik, yakni mampu menimbulkan kabar atau rumor berkembang di masyarakat. 3. Realitas internalisasi bisa dikatakan bahwa realitas sosial jenis ini mampu membuat individu melakukan perubahan tertentu dengan berdasarkan apa yang mempengaruhinya. Utama untuk penyebabnya ialah diri dalam individu diri sendiri. Wah, teman-teman, dari penjelasan jenis-jenis realitas yang telah diterapkan oleh Kak Hemalia, maka dapat kita ambil loh salah satu contoh dari realitas sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini. Nah, salah satunya realitas sosial dalam masyarakat adalah interaksi sosial. Pasti bagi teman-teman semua kata interaksi ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua kan? Karena tentunya interaksi sosial ini merupakan cara hubungan yang dapat dilihat ketika satu individu bertemu dengan individu lainnya. Interaksi sosial di masyarakat dapat berupa antar perseorangan atau antar pribadi, antara individu dengan kelompok, antar kelompok, dan antara individu dengan lingkungannya. Nah, kemudian masyarakat yang menjadi objek utama dalam kajian ilmu sosial bisa terlihat loh realitas sosial kehidupan yang dilakukan. Nah, kegiatan sehari-hari seperti makan, cara berpikir, sampai pada tahap mempengaruhi satu dengan lainnya merupakan bagian dari realitas sosial masyarakat teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Tentunya teman-teman sudah pada tahu loh seperti apa itu realitas sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya realitas sosial ini masih banyak lagi loh contoh-contohnya. Nah, untuk selanjutnya, untuk contoh yang lainnya akan dijelaskan kembali loh oleh Kakak Hemalia. Kakak Hemalia, persilakan. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan contoh seperti apa yang kata Kak Gia tadi. Contoh lainnya mengenai realitas sosial dalam kelompok bisa dilihat dari proses hubungannya yang mana telah terjadi umum bahwa hubungan sosial dalam kelompok ini dapat mengakibatkan integrasi sosial dan konflik. Jika hubungan secara realitas sosial baik, maka akan menciptakan kerukunan, ketentraman, masyarakat akan tetapi sebaliknya, jika buruk maka hanya akan menimbulkan konflik sosial. Nah teman-teman, selain contoh 2 yang dijelaskan saya dan Kak Gia tadi, masih ada loh contohnya lagi yaitu individu.
Perilaku individu yang ada di dalam masyarakat adalah salah satu aspek penting sebagai bagian daripada realitas sosial. Hal ini banyak dilihat dari interaksi sosialnya dengan tetangga, saudara, ataupun dengan orang tua. Proses kajian dalam realitas sosial ini bisa dilihat di kehidupan sehari-hari. Mulai dari makanan, minuman, dan lainnya sebagainya adalah bagian daripada realitas individu. Nah teman-teman, demikianlah pembahasan dan penjelasan mengenai pengertian realitas sosial menurut para ahli, teori jenis dan contohnya. Semoga dengan adanya bahasan ini bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi segenap pembaca untuk mendalaminya. Nah, teman-teman, demikian video pembelajaran tentang realitas sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya Yarni Estergea mengucapkan terima kasih teman-teman telah menonton video kami dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.